Halo, selamat datang warga YouTube, kembali lagi di channel Orang Hebat. Kali ini kita membahas biografi tokoh hebat asal Afrika Selatan yang menginspirasi bagi dunia, yaitu Presiden pertama kulit hitam Afrika Selatan, Nelson Mandela. Nelson Mandela merupakan salah satu tokoh besar yang berpengaruh di dunia. Namanya menjadi simbol perjuangan masyarakat kulit hitam untuk menggapai kesetaraan dan persamaan hak di seluruh dunia. Nelson Mandela adalah tokoh perlawanan terhadap politik apartheid, yaitu politik diskriminasi warna kulit yang diterapkan oleh negara Afrika Selatan saat itu antara keturunan dari Eropa, kulit putih, terhadap penduduk kulit hitam, penduduk Afrika. Sebagai salah satu tokoh besar di dunia, kisah hidupnya menarik untuk ditelusuri. Mandela lahir tanggal 18 Juli 1918 di desa Mvezo, Afrika Selatan dengan nama Rolihlahla Mandela Dalibunga, hingga gurunya yang membaptis dan mengganti namanya menjadi Nelson Mandela. Ayahnya bernama Nkosi Mpakanyiswa Gadla Henry Mandela merupakan kepala suku setempat dan ibunya bernama Nosekeni Nonkaphi Fanny Mandela. Dia merupakan putra terakhir dari istri ketiga dan memiliki 12 saudara. Mandela tumbuh dengan ritual, adat, dan tahayul sehingga membuatnya memahami budaya Afrika. Ayah Mandela meninggal karena kanker paru-paru saat dia berusia 9 tahun. Kematian ayahnya membuat Mandela berubah menjadi sosok pembangkang. Sang ibu yang melihat perubahan pada Mandela memutuskan untuk membawanya ke istana Great Place di Mhezweni dan dia diasuh oleh kepala suku Jongintaba Dalindibo. Mandela merupakan anak pertama yang mengenyam sekolah formal di keluarganya. Ibunya memasukkannya ke sekolah metodis saat usianya menginjak 7 tahun. Gurunya membaptis dan memberinya nama, Nelson. Pada usia 16 tahun, dia melanjutkan pendidikan di Clarkebury Boarding Institute dan mempelajari berbagai kebudayaan barat. Mandela dikenal sebagai siswa yang cerdas dan berhasil meraih sejumlah prestasi akademik yang gemilang. Suatu hari Nelson Mandela dan teman-temannya pergi ke Tihalarha untuk menjalani ritual sunat yang menjadi simbol bahwa mereka sudah dewasa, pada usia 16 tahun. Pada saat yang bersamaan, Chief Melikili, saudara laki-laki raja memberikan pidato bahwa penduduk kulit putih telah menguasai masyarakat kulit hitam. Jadi kaum kulit hitam harus melayani orang-orang kulit putih. Mandela pun menyatakan ketidaksetujuannya pada Chief Melikili setelah mendengar perkataan itu. Dia memiliki tekad untuk memperjuangkan kemerdekaan dan menegakkan hak-hak penduduk kulit hitam. Selanjutnya pada tahun 1939, dia menempuh pendidikan di University College of Fort Hare untuk mendapatkan gelar Bachelor of Arts, B.A. Dia juga belajar di University of the Witwatersrand mengambil program ilmu hukum pada saat yang bersamaan. Sayangnya, dia terpaksa dikeluarkan dari universitas lantaran turut melakukan aksi protes mahasiswa atas kebijakan universitas. Orang tua angkatnya pun marah setelah mengetahui hal itu lalu memaksanya menikah. Mandela yang tak sepakat dengan keputusan itu memilih meninggalkan rumah, lalu tinggal di Johannesburg sampai tahun 1941. Dia pun menjalani berbagai profesi mulai dari petugas keamanan tambang, pegawai toko, sampai agen tanah. Walau begitu, dia tetap tidak melupakan pendidikannya dan melanjutkan pendidikannya di University College of Fort Hare sampai meraih gelar sarjana pada tahun 1943. Selanjutnya dia melanjutkan belajar hukum di University of the Witwatersrand, Johannesburg. Mandela mulai terjun ke dunia politik pada tahun 1942 dan bergabung dengan partai politik African National Congress, ANC. Tujuan partai itu adalah memerdekakan Afrika Selatan. Faktor terbesar dirinya bergabung dengan partai itu adalah tindakan semena-mena kolonialis kulit putih terhadap kulit hitam. Nelson Mandela terpengaruh oleh pemikiran Walter Sisulu, salah satu pemimpin partai ANC. Dia kerap menghabiskan waktu di rumah Sisulu bersama Anton Lembede dan Oliver Tambo. Ketika dilaksanakan rapat umum anggota ANC di Durban, Nelson Mandela memberikan pidato serta menyampaikan aksi protes di hadapan 10.000 orang. Dia pun ditangkap lalu ditahan di Marshall Square untuk sementara waktu. Penangkapannya membuat jumlah anggota ANC pun semakin bertambah dari yang mulanya 20.000 menjadi 100.000 orang. Kisah Nelson Mandela tak berhenti, walau berkali-kali ditahan karena sering melancarkan aksi protes terhadap sistem apartheid. Dia ditahan atas tuduhan penghasutan para buruh dan pergi ke luar negeri tanpa izin, pada 5 Agustus 1962.
Selanjutnya ia dipindahkan ke Pulau Robben dan dipindah lagi ke penjara Pollsmoor di Cape Town pada bulan April 1982. Di sini, Nelson Mandela dipenjara bersama para aktivis ANC lainnya seperti Walter Sisulu, Andrew Mlangeni, Raymond Melaba, dan Ahmed Kathrada. Dia mendekam di penjara kurang lebih 27 tahun dan sering sakit-sakitan sampai menderita penyakit tuberkulosis, TBC. Beberapa kali dia dioperasi dan saat sembuh dari TBC, Mandela dipindah ke penjara Victor Verster yang berlokasi di sekitar Paarl. Penjara ini memperlakukan Mandela lebih manusiawi karena tinggal di rumah sipir. Dia menggunakan kesempatan ini untuk melanjutkan kuliahnya sampai akhirnya berhasil mendapat gelar sarjana hukum. Mandela tinggal di penjara sampai dibebaskan pada 11 Februari 1990. Pembebasan itu merupakan perintah Presiden Frederick Willem de Klerk setelah ditekan oleh seluruh dunia. Mandela dan de Klerk mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian pada 1993. Quotes Nelson Mandela yang terkenal, ketika orang-orang berkemauan keras, mereka dapat mengatasi apapun, sepertinya memberi bukti atas hal itu. Pemilu demokratis yang diselenggarakan pada 27 April 1994 menetapkan Nelson Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Dia dilantik pada tanggal 10 Mei 1994 dan masa jabatan Mandela berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, Mei 1994-Juni 1999. Sementara itu, posisi wakil presiden ditempati oleh Frederick Willem de Klerk yang kemudian dilanjutkan oleh Thabo Mbeki. Dalam menjalankan pemerintahannya, fokus utama Nelson Mandela adalah menjalankan transisi dari politik apartheid menjadi pemerintahan yang berpihak pada penduduk kulit hitam. Salah satunya dengan memanfaatkan ajang olahraga guna membangun hubungan yang sehat antara orang-orang kulit hitam dan putih. Misalnya acara Rugby World Cup di Afrika Selatan pada tahun 1995. Sementara dari aspek ekonomi, Mandela menjalankan berbagai program pembangunan seperti pembukaan lapangan kerja baru, penyediaan layanan kesehatan yang layak, perbaikan pemukiman, dan sebagainya. Walau memiliki berbagai program positif, ada pula pihak-pihak yang kurang puas terhadap kepemimpinannya. Salah satu bentuk kritik mereka adalah kelambanan pemerintah dalam menangani masalah AIDS. Virus ini pula yang merenggut nyawa anak sang presiden yang bernama Magatho Mandela pada tanggal 6 Januari 2005. Masa jabatan Nelson Mandela sebagai presiden berakhir pada bulan Juni 1999. Pada masa pensiun, dia aktif melakukan berbagai aktivitas sosial melalui yayasan yang didirikannya, Nelson Mandela Children's Fund yang didirikan tahun 1995. Badan amal itu punya tujuan membantu kehidupan anak-anak yang kurang mampu dan tersisihkan. Tokoh besar abad 20 ini juga mendirikan Nelson Mandela Foundation pada tahun 1999. Fokus yayasannya dengan melakukan pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS, pembangunan desa, dan sekolah. Dia juga mendirikan Hodes Foundation pada tahun 2003 yang memberikan beasiswa pascasarjana untuk mahasiswa-mahasiswa Afrika. Melalui lembaga ini, Mandela bisa membantu menciptakan sumber daya manusia, SDM, yang unggul, berprestasi, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Pada tahun 2004, Nelson Mandela mengumumkan bahwa dirinya mundur dari kehidupan publik. Selanjutnya dia meresmikan Nelson Mandela Center of Memory, kantor pasca kepresidenannya yang telah mengalami perubahan fungsi. Terdapat 3 wanita yang mengisi hati Nelson Mandela selama masa hidupnya. Perempuan yang menjadi istri pertamanya adalah Evelyn Tokomase, sepupu dari salah satu guru politik Mandela, Walter Sisulu. Keduanya menikah pada tahun 1944 dan itu saat umur Mandela menginjak 26 tahun dan usia masih 22 tahun. Pernikahan itu menganugerahi mereka 4 orang keturunan. Anak-anak Nelson Mandela tersebut bernama Madiba Thembekile, Magatho Lewanika, Makaziwe, dan Maki. Keluarga itu memenuhi kebutuhan dari gaji Mase yang bekerja sebagai perawat. Sementara Mandela meneruskan pendidikannya untuk mendapat gelar sarjana hukum. Sayangnya, rumah tangga yang telah dibangun selama 13 tahun harus kandas. Keduanya memutuskan bercerai pada tahun 1958. Pada 14 Juni 1958, Mandela menikah lagi dengan Winnie Madikizela, seorang wanita yang usianya 16 tahun lebih muda darinya. Pasangan ini memiliki 2 anak yaitu Zenani dan Zinsiswa.
Sayangnya rumah tangga Nelson Mandela harus kandas di tengah jalan lantaran Winnie dikabarkan berselingkuh. Hubungan keduanya merenggang sehingga memutuskan bercerai di tahun 1996. Mandela menikah lagi dengan Grace Machel, perempuan yang usianya 27 lebih muda darinya pada tahun 1998. Istri ketiganya ini merupakan janda dari Samora Machel, Presiden Mozambik yang telah meninggal karena kecelakaan pesawat pada tahun 1986. Pada tanggal 5 Desember 2013, Nelson Mandela meninggal dunia. Penyebab kematian Nelson Mandela ini adalah penyakit infeksi paru-paru yang dideritanya sejak tahun 2011. Sebelumnya, dia juga pernah menjalani operasi penyakit perut di Rumah Sakit Johannesburg di awal tahun 2012. Meski sudah tutup usia, peran dan perjuangan Nelson Mandela akan selalu menginspirasi dunia. Perjalanan hidupnya mengangkat harkat dan derajat ras kulit hitam di Afrika akan terus dikenang sepanjang masa. Pasalnya, keistimewaan Nelson Mandela memberi teladan dalam membuka pikiran rakyat Afrika Selatan untuk menatap masa depan. Ia juga membebaskan negara Afrika Selatan dari penjara dendam politik berkepanjangan. Demikian kisah tokoh dunia yang sangat menginspirasi, Nelson Mandela. Jika Anda ingin mengetahui tokoh-tokoh dunia lainnya, silahkan subscribe dan like serta komen di channel Orang Hebat. Terima kasih.